Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Biarlah setiap pribadi terus mengenal Dia, semakin mengenal Dia dan mendekat kepada Dia. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk doa sebelum firman kami serahkan kepada Diaken Haji Susi. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami dalam ibadah PA malam hari ini melalui Google Meet. Kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan segala kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap umat-Mu yang malam hari ini bergabung, Tuhan pasti memberkati. Tuhan campur tangan di setiap langkah kehidupan umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kabar kesukaan yang dari Engkau. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga melalui berkat firman Allah yang kami terima, kehidupan kami dicerahkan dan dikuatkan iman kami, terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, hikmat pewahyuan yang dari surga ada atas hamba-Mu,
sehingga setiap umat-Mu saat ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Lagi ya Tuhan, Engkau memberkati jaringan internet di setiap umat yang saat ini bergabung. Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan beri kelancaran, tidak ada sesuatu dan terkendala sekalipun ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Adi Susiolo. Tuhan memberkati dan semua rekan diakan. Selamat malam, jumpa lagi di dalam berkat anugerah Tuhan. Dan semua rekan hamba-hamba Tuhan yang hari ini juga diperkenan Tuhan untuk bersama kita melaksanakan kelompok belajar bersama ya sebetulnya. Karena saya tidak bermaksud ingin menggurui siapapun, karena Alkitab memberitahu tanggung jawab seorang guru itu berat ya. Tetapi bagaimanapun ya kita harus sama-sama belajar untuk kita dapat memahami sebisa mungkin ya apa yang menjadi maksud Tuhan dan memiliki pengenalan yang semakin ya pas menurut ukuran Tuhan. Karena kalau kita kenal sama Tuhan yang kita sembah, tentu kita tidak akan pernah kecewa di dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini sampai kita ada di sorga. Kenali Dia dengan segala rahmat dan kekayaannya. Ya, dan malam ini mungkin tadi song leader putri saya Christine sudah memberikan informasi kepada saudara. Seyogyanya malam hari ini kita memanfaatkan kesempatan ibadah PA untuk diskusi ya, saudara bisa memberikan stimulus kepada saya dan tim dan kita semua melalui pertanyaan. Dan kita akan terus belajar, puji Tuhan. Yang penting kita menyadari bahwa hidup ini bukan untuk mandek ya, bukan untuk berhenti. Jangan hanya berburu zona nyaman. Kekristenan itu kelemahannya adalah ketika berada di dalam zona nyaman. Tidak ada peperangan rohani, tidak ada pergumulan, maka di sanalah kelemahan. Tetapi di mana ada dalam sebuah peperangan dan mengandalkan Tuhan, niscaya kemenangan itu menjadi bagian kita semua. Nah itu, jadi perlu diwaspadai. Gimana Pak kalau zona aman? Buatlah perlawanan, buatlah peperangan rohani. Ya, menghadapi segala pekerjaan setan kegelapan. Nah ini yang perlu saudara-saudara paham. Contoh tadi ya, berkali-kali perang Daud itu menang. Tapi ketika dia nyantai, semua punggawa tentara dia bepergian. Daud naik di balkon atas pakai celana kolor barangkali ya saya bayangkan, kaosnya singlet gitu. Maka di sudut sana dia melihat seorang istri dari ya punggawanya sendiri, pembelanya sendiri. Akhirnya justru diembat oleh Daud. Dan itu yang membuat suatu kegersangan hidup Daud cukup berkepanjangan. Baik ditulis di dalam 2 Samuel dan juga yang kemarin dulu saya ingatkan dirangkum di dalam Mazmur ya, syairnya dia utarakan semua kebobrokan dan akibat yang dia tanggung di dalam Mazmur 51 itu nanti ya, bukan dibaca sekarang. Sudah boleh baca-baca, saya memberikan clue-nya agar sudah tahu, oh ini maksudnya ketika Daud ya menyalahgunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Kita seringkali menyalahgunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan ketika kita sudah merasa aman, nyaman, tentram, ya duit ada, ya kan, badan sehat gitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bersaksi, kita tidak ada gairah ibadah. Kita tidak ada antusias di dalam mendoa syafaatkan pekerjaan Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau ada orang, loh gimana Pak, wong aman, tenang, kita mau perang gimana? Caranya gimana? Perangi pekerjaan kegelapan. Bentuknya gimana Pak Gembala? Salah satunya ketika saudara merebut jiwa-jiwa yang dirasuki setan.
merebut jiwa-jiwa yang dicengkeram oleh kuasa gelap sehingga dibuai dengan berbagai macam muslihat iblis. Ya, saudara tengking, saudara doa, mungkin di rumah tidak perlu keluar-keluar di jalan. Kita ada kesempatan, kita datangi orang itu. Tahu dalam kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu tidak jarang. Ya, adalah pekerjaan iblis, ya didatangkan ke orang-orang tertentu. Nah, saudara dan saya, ketika kita sudah dijamin kan kemenangan kita oleh Tuhan. Nah, ketika kita bergerak maju, kita mendoakan, kita menelpon, kita mem-WA, ya, makanya jangan update status itu yang membuat tanda tanya orang, membuat orang marah, membuat orang tersinggung gitu. Jadi pakai ya sarana komunikasi kita yang semakin canggih ini. Ya, seiring dengan mungkin saudara diberkati gadgetnya canggih-canggih ya. 30 juta, 50 juta, loh, itu ada loh barang-barang kayak gitu. Jangan dipakai untuk barangkali hal yang nggak jelas. Nah, ketika saudara mengirim WA, menelpon, ada sanak familimu yang tahu bahwa jalan hidupnya masih nggak jelas. Ya, kasih link, katakan, ayo malam ini kita join yuk ibadah PA umpamanya. Seperti malam ini saya lihat persis ada 100 akun ya, saudara di dalam ibadah PA ini. Saya lihat di layar monitor saya, dan saya mengucap syukur bagi saudara yang terus peduli akan hal ini. Nah, kita akan belajar untuk menyadari satu hal yang perlu diwaspadai. Kristen itu kalau ada dalam zona aman itu lemah. Ya, kalau tidak waspada lemah. Maka dalam peperangan pasti menang. Ini tidak bisa tidak itu ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya kira saya kasih ayat pengantar untuk dibaca anakku Indra Wijaya di dalam Wahyu ya. Wahyu dulu di luar catatan saya karena memang saya tidak mengirim banyak ayat. Karena saya memberi kesempatan nanti saudara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Setelah ayat dasar ini saya bacakan dalam Wahyu 17 ayat 14 atau kebalikannya nanti. Yang dipanggil, dipilih, dan setia itu. Saya akan memberikan respon untuk kita belajar dari apa yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Ishak Purwoto ya. Berkait dengan banyak kesulitan untuk memahamkan orang tentang dasar iman kita kepada Trinitas atau Tritunggal atau paham Trinitarian ya. Tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang nanti saya akan tekankan di situ bukanlah bicara tentang keberapaan, jumlah bukan, tetapi keberadaan. Jadi ingat, Allah Tritunggal itu tidak sedang bicara keberapaan. Berapa Allah orang Kristen? Bukan. Tetapi keberadaan Allah kita itu. Sebagaimana cipratan pengertian yang dipahamkan ke kita manusia itu, keberadaannya adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya kan, spirit, soul, and body. Jadi ini bukan bicara Henry ada berapa. Ya, tetapi keberadaan Henry itu ini. Sehingga yang bisa nampak, bicara, menyampaikan isi hati dari pikiran yang diolah, kemudian diputuskan dari hati untuk hal-hal kebenaran ini. Ini adalah bentuk kerjasama dari tiga keberadaan saya. Ya, kalau roh jiwa saya ada, tubuh tidak ada, saudaraku, saudara nggak akan dengar suara, saudara nggak akan lihat visualisasi dari keberadaan Henry. Ya, seperti itu. Ketika fisik tubuh ini ada, tetapi roh jiwa Henry sudah tidak ada lagi, maka tentu saudara hanya lihat jasad. Tidak bergerak, tidak bisa berekspresi, diapakan aja ya sudah namanya jasad tubuh. Ya, raga. Nah ini. Makanya dikatakan tubuh tanpa roh ya itu sia-sia. Nah, itu jadi kalau sekarang Henry bisa di sini di hadapan kamera ini diakses oleh banyak saudara yang sedang join. Ya kan, bahkan masih berlanjut ketika pokok pemberitaan ini ya diunggah melalui media, dalam hal ini YouTube. Maka masih akan ada banyak lagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
bahwa apa yang menjadi pokok pikiran, penyampaian isi hati ini bisa menjangkau banyak orang dimanapun. Ini secara dunia aja, manusia dikasih kesempatan, disertai bantuan alat canggih, di hari yang sama, waktu yang bersamaan, saya bisa ada di mana-mana. Iya kan? Untuk butuh ke Singkawang aja butuh susah payah tentunya ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lelah, perlu ini. Tetapi ketika dibantu alat ini, saya bisa ada di manapun, di waktu yang bersamaan. Apalagi Tuhan. Apakah kalau saya sekarang ini ada di hadapannya Bapak ya, Kusri Adi, Bapak Theo, Bapak Adi. Kemudian saya itu menjadi banyak, wah Pak Hendri banyak ya hari ini, kan gitu. Bisa ada di Jakarta ini ketemu dengan Indah Sari ini, ya anakku Indah. Kemudian ada yang di Balikpapan sana, ada yang di Papua. Anakku Stefanus Reddy ini di mana ini? Iya kan, bisa ada di mana-mana kan. Nah, saya apakah banyak hari ini? Tentu tidak, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, membedah suatu kebenaran, mengkulik hal-hal yang masih belum kita pahami, ini juga bagian dari peperangan rohani. Karena iblis tuh maunya menutupi, menghalangi. Pertama-tama dengan kemalasan, dengan ketidakgairahan hidup untuk ibadah kan. Dan itu sebenarnya pekerjaan iblis. Ya. Mungkin serta-merta iblis tidak bisa datangkan penyakit gitu saja kepada orang beriman. Iya kan? Tetapi ketika orang beriman itu terganggu kesehatannya karena kurang bijak, kurang paham. Ya, umpama contoh aja jelas diabetes senengannya ngemut permen. Iya kan, jelas kolesterol sukanya minum oli. Iya kan, saudaraku. Jelas ada lemahnya di mana kita tetap bahasa lokalnya jarak. Jarak itu bahasa Indonesia itu sak maunya dewek itu ya. Nah, akhirnya terganggu kesehatan. Kalau semangat juang tinggi masih ada dalam diri kita, kita bisa mengelak itu semua. Sakit-sakit orang ke gereja, sakit-sakit melayani, nggak enak badan masih join, ya kan gitu. Tapi ketika kita membuat pembiaran secara fisik, terus kita itu mengiyakan dengan persoalan-persoalan ini, kalau Tuhan baik, kenapa saya harus ngadepi ini? Yang anak sakit lah, atau yang orang tua sakit dirawat lah, yang harus ngadepi ini, dan itu umpama begitu. Ya, di situ sudah mulai melemah. Nah, saya bayangkan iblis itu cuma dari kejauhan ya menggembuskan aja, meniup gitu ya. Bukan gitu. Tujuannya apa? Dorong agar manusia itu jauh dari Tuhan, tidak mengalami kemenangan. Lah kita lawan. Kita lawan tuh hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri itu juga. Makanya semangat itu udah di atas segalanya. Dengan kekuatan Roh Kudus, semangat Roh Kudus tentunya. Itu salah satu pendobrak. Daud ngomong, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Nah, itu suatu nada perintah. Ya, kepada dirinya sendiri. So apa? Kalau tidak nanti kuasa gelap itu mengembuskan, ya, sehingga membuat orang itu bisa jadi tidur secara rohani, kemudian buta secara rohani. Jadi sebetulnya kalau kita sudah paham seperti itu, andai kata ada gangguan-gangguan dalam hidup, kita sadar aku nggak mau menyerah, aku mau sama-sama Tuhan, tetap berjuang. Apalagi yang namanya putus asa itu, kita tidak mau kenal itu sedikit pun, ya kan? Mulai ditipu, ini jalanmu sempit, susah, ini sudah tidak ada jalan, buntu, sudah ya terlalu kompleks persoalanmu. Ya abaikan aja gitu, tolak aja dalam nama Yesus. Alah, hidup ini melampaui dari semua persoalan. Tuhan memberi hidup ini berarti aku pasti dimampukan melewati semuanya. Angkat jempol saudara, katakan amin. Jika saudara betul-betul ya setuju akan hal ini, amin. Puji Tuhan. Pak Indra tolong dibaca dulu Wahyu 17:14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia.
Semua katakan amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini kuncinya di sini. Mereka ini kegelapan ya. Bisa pakai apa saja. Ya, berperang melawan anak domba. Tuhan Yesus disalib ya. Dia sengaja dengan penyaliban itu dia bisa turun ke maut. Jadi di sini selalu iblis itu kalah set dengan Tuhan. Makanya di dalam bahasa hukum itu ada kalimat tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, jadi kejahatan itu selalu ada celah. Nah, tinggal orang persepsinya gimana. Karena itu bahasa hukum. Tidak ada kejahatan yang sempurna, artinya pasti akan ada penawarnya untuk mengatasi. Tapi si penjahat sendiri ngomong, oh enggak bisa, aku lebih pinter dari para sarjana. Kok gitu? Ya, karena dikatakan, ya sarjana kepolisian, ada akademinya. Tapi akademi kejahatan kan enggak pernah ada. Tapi kejahatan itu selalu bisa update. Ya, saudara-saudara pada zamannya. Nah, jadi ini tergantung dari mana. Tapi kalau kita kembali kepada firman di atas segalanya, bahwa Yesus mengatasi semua musuh-musuhnya. Yang percaya katakan amin. Iya. Nah, maka di sini dari dulu peperangan melawan anak domba itu ada. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Kata akan ini seolah gantung gitu ya. Tapi kata akan ini menurut hemat saya dalam proses pembelajaran saya, karena anak domba Tuhan Yesus itu mau memberdayakan ya kita gerejanya, anak-anak Allah. Ya. Mau diberdayakan. Jadi kalau urusannya dia sendiri, urusan Tuhan Yesus, dia udah menang. Jadi nggak perlu ada kata akan. Akan ini karena memberikan peluang kepada saya dan saudara untuk masuk akademi kerajaan Allah selama dalam dunia ini. Sehingga kita akan terus ya menghidupi tugas panggilan kita. Yang jadi Kristen itu jangan cuma sedang berpikir aku itu mau tenang, mau damai sejahtera, mau ayam, mau banyak rezeki. Gitu. Nah orang yang gitu banyak kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena tolok ukurnya itu adalah sasaran kepuasan diri sendiri. Ya, aku, ego yang jadi sentralnya ini. Maka sudah pasti apa yang dikerjakan terkandung hal yang sifatnya tendensius. Ya, ada udang di balik batu gitu. Termasuk aku ibadah, mohon Tuhan berkati. Ya, aku memberi persembahan, mohon Tuhan berkati. Lah itu juga ajaran ini harus betul-betul ya dicerahkan. Nggak usah orang berpikir aku mau ibadah supaya aku diberkati. Ibadah itu sendiri adalah berkat. Gitu loh. Karena kita bisa bertemu muka ngadep Tuhan yang maha kuasa. Sang pencipta langit bumi ini. Makanya coba dilihatkan Pak Indra, ini juga pengantar ya apa yang saya sampaikan referensinya tentang ibadah itu Mazmur pasal 65 ayat yang kelima, berbahagialah, itu kata berbahagia. Jadi kalau orang mikirnya aku minta bahagia, aku minta ini, sebahagianya di dunia ini, saya mau kasih tahu buat kita semua, di dunia ndak ada tanpa masalah, ndak ada tanpa kesulitan, ndak ada tanpa gangguan. Udahlah tolong, saudara, kalau sudah tahu begitu berarti kita sudah prepare. Tapi kalau kita itu memimpikan hal-hal yang terlalu naif, yang Alkitab dan faktanya diberitahu kepada kita. Dunia ini nggak ada yang ideal. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan itu sportif, bijaksana, ngukur semua. Nggak akan pernah dia itu cuma membuat kita itu senang saja. Sekali waktu Tuhan izinkan. Ada kesulitan-kesulitan untuk melatih kita. Ya, Yusuf tidak akan jadi pemimpin hebat
sesuai dengan mimpi yang diberikan kepada dia, kalau tidak melewati, ya kan, persekusi dari saudara-saudaranya, tidak melewati dicemplungkan di sumur kering, tidak melewati pengalaman jadi budak yang sangat sengsara, dan ujungnya penjara kan. Bukan karena nyolong ya. Nah ternyata itu persiapan untuk dia menerima kepercayaan Tuhan yang begitu besar. Makanya orang-orang yang suka berjuang dalam hidup, tidak cemeng dia. Ya, tidak kemudian gembeng atau apa. Tetapi dia sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas besar. Makanya kalau kita sedang melewati jalan sempit, susah, pergumulan banyak, pandang jauh ke depan gitu loh. Kalau kita lihatnya ini yang di depan kita, apalagi lihatnya diri kita, waduh, memelas, ngerti memelas? Merenungi nasib. Orang yang kayak gitu tidak punya daya tahan. Untuk berkembang sulit. Gitu loh. Ya. Mazmur pasal 65 ayat 5. Bahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Coba lihat. Kata-kata awal, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Apa ini Pak? Beribadah, berbakti. Ya. Dan berbakti ini pun juga ada bagian dari peperangan rohani gitu loh. Makanya kalau orang tidak suka ibadah, tidak suka berbakti kepada Tuhan, dia lambat atau cepat pasti akan menurun grafik spiritualnya. Nah puji Tuhan ya, malam ini saya lihat akun terus bertambah dari 112 ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan kita muliakan. Dan Tuhan tidak akan menyanyiakan setiap saudara yang join dalam ibadah malam hari ini. Ini karena ini bagian, ibaratnya apa? Mengasah. Tombak, senjata gitu ya, secara rohani ini diasah. Kita begitu selesai di dalam ritualisme, pendidikan yang sedemikian dari Tuhan, kita akan menghadapi dunia nyata itu lebih siap. Menghadapi kesulitan, oh ini yang Pak Gembala bilang, ini firman Tuhan katakan, kan gitu. Karena Pak Gembala itu memperkatakan firman, cuman gitu aja. Oh terus kemudian apa jaminannya? Nah itu jaminannya pasti ada, Tuhan yang mengatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, di Alkitab itu ditunjukkan hal-hal yang berangkat dari kesulitan, orang-orang yang gak jelas latar belakangnya, justru dipakai Tuhan luar biasa. Ya, nah ini tolong diingat. Prosesnya enggak gampang tapi. Untuk jadi emas yang jadi perhiasan, mau cincin kawin toh paling enggak ya toh. Tapi kalau enggak emas juga enggak masalah lah. Yang penting kalau yang putri itu ya dapat emas, itu maksudnya emas dari sang emas gitu loh. Husbandnya, suaminya gitu loh. Perkara cincinnya itu tembaga ya enggak apa-apa, enggak penting. Jadi seperti itu tadi yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Prinsip-prinsip tentang bagaimana kita beribadah, ya kebaktian, itu bahagia. Jadi jangan nyari, aku minta bahagia tadi ya, itu yang saya ingin sampaikan. Kalau kita sudah sadar itu, kita akan terima banyak masukan. Kuat sekali kita jadinya. Tidak akan bisa dijatuhkan oleh apapun. Gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun latar belakang kita, ingat itu. Siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Itu udah bagian training center. Gitu loh. Makanya gereja gedung yang kita bangun itu kan bangunan, gedung tempat kumpulnya gereja. Tetapi pembangunan gereja itu ya ini. Pribadi-pribadi ini kan gereja Tuhan ya, eklesia yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Saya dibukakan Tuhan ini semakin dicerahkan ya. Saya selalu ngomong ada kesempatan dengan teman pendeta, ketika belum berkesempatan bangun gedung gereja atau rumah ibadah, ya jangan sampai kehilangan gairah, semangat hidup. Bangun gerejanya itu dulu, jemaat. Itu yang saya kerjakan, 38 tahun waktu itu kan. Saya bangun jemaat, gereja yang hidup itu.
Nah, kalau sudah waktunya Tuhan juga campur tangan kok. Saya akan melayani pendeta-pendeta yang lalu juga hadir di tempat kita ketika saya undang untuk saya memberikan testimoni dan kita menjamu dan juga mentransporti, kita salurkan berkat. Waktu saya alokasikan dana, pokoknya Tuhan ya butuh 20 juta untuk kami berbagi pada hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan sediakan, ya. Tuhan sediakan. Ya ada saja caranya, Pak, ini kami ambil bagian ini, ya oke. Kita menjamu, kita datangkan catering, ya kita makan. Sampai puas tuh hamba-hamba Tuhan semua. Nah besok salah satu yang hadir itu ya mengundang untuk saya hadir di acara pertemuan pendeta-pendeta memang ya. Waktu itu kalau itu kami khusus yang undang. Ini pertemuan pendeta-pendeta. Moga-moga yang hadir sama seperti waktu di tempat kita. Tujuannya apa? Saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan. Pentingnya membangun gereja. Bukan bangunan, itu nomor kesekian. Ya. Makanya kalau orang berpikir cita-citanya itu bangun gereja. Loh, bakalnya juga ditinggal semua kok itu. Makanya kan saya bilang sejauh mana saya bisa lakukan ini. Ya saya didik itu junior-junior yuk. Kerja sehati dengan PIMPRO-nya kan gitu ya. Cari solusi tiap-tiap proses dari diskusi untuk melakukan yang terbaik tentunya buat Tuhan. Pokoknya saya gambarkan Tuhan sudah memulai berkenan Tuhan, campur tangan sampai selesai. Nah, kalau dari sisi saya, kalau selagi ada ya jalan, kalau sampai mentok gak ada ya mau apa? Iya kan? Saudara ini kasih Tuhan ya, kita doa aja. Nah, saudara juga doa semua. Tuhan supaya saya juga ikut ambil bagian, ya gitu aja. Ya saya wegah kalau untuk ini ya ngetuk hati apa ngapain diketuk-ketuk. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pokoknya dari saya memulai. Nah gitu, makanya apa yang saya kumpulkan terkumpul, udah ini serahkan. Nah, jalan sampai hari ini ya. Selanjutnya terserah Anda. Kan gitu. Ya. Anda siapa? Anda yang di sini, terlebih Anda dikau ya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Gitu aja kok repot gitu ya. Jadi hidup tuh kalau udah gitu udah jalan dan kita siap berperang senantiasa dalam kemenangan, dalam kebahagiaan. Sampai apa yang menjadi rencana Tuhan itu terlaksana. Ingat ya, saudara yang udah merasa nyaman sampai tidak merasa punya tanggung jawab apa-apa, hati-hati. Kalau ada keterkejutan hidup, loh saya ngomong apa adanya kan lebih baik ini. Ya seorang komandan yang ngasih tahu, kalau saya merasa zona nyaman, sudah tenang, aman, sejahtera, rohani semakin tidak jelas, hati-hati. Setan itu punya spionase loh. Nyelinap di mana-mana, dia tahu itu titik lemah. Ya, oke. Baik, saya masuk di dalam bahasan yang ditanyakan atau pokok diskusi kita tentang bagaimana pemahaman orang yang masih belum mengenal anugerah keselamatan dalam Yesus tentang Tritunggal yang dipahami oleh gereja. Memang secara garis besar, kita tidak punya kemampuan membuat satu rumusan untuk memastikan orang ini nanti jadi percaya setelah jelas. Jangan lagi kok kita, ya, bisa membuat orang jelas terus percaya selamat, ya umpamanya. Malaikat pun ngomong belum tentu juga. Ya kan? Bisa seketika mengubah free will, kehendak bebas dari manusia yang berdosa itu. Jadi memang ada selaput tebal. Jangan lagi malaikat. Tuhan Yesus sendiri ngomong, datang tidak serta-merta orang ya Israel pada zaman itu jadi percaya kepada dia semua. Gitu loh. Dan itu fakta sampai hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Justru uniknya kekristenan itu tidak menjadi
menjadi agama negara asalnya. Sebab kalau sudah menjadi agama negara asalnya, jadi asal agama itu sendiri, itu bisa nanti ya pokoknya bukan begitu dah. Jadi kita tidak membuat penilaian ya, tidak membuat penilaian. Nah ini untungnya begitu. Ini menunjukkan bahwa inilah keberadaan manusia yang memang terjadi kerusakan karena dosa. Sehingga free will itu bisa tersalahgunakan dengan caranya sendiri. Orang ya makanya nggak bisa nyalakan, maksakan kehendak orang mau percaya ke apa saja itu kan ya silakan aja kan hakikatnya gitu. Apalagi di masa sekarang ini tentu ada ya HAM, hak asasi manusia. Kalau kita mau masuk, kamu harus begini, percaya itu harus begini, ya masalah itu. Dari dulu. Jadi yang memiliki free will itu ya rezeki-rezekian gitu loh. Ya, untung-untungan itu kalau mau pakai bahasa gitu. Termasuk roh-roh yang kita kenal dulu, roh itu kan masih benar semua. Malah gitu dalam bahasa Ibrani ya toh, saudaraku. Kemudian diterjemahkan menjadi malaikat itu. Nah itu punya free will, punya kehendak bebas yang kemudian sebagian, tidak semua, melenceng. Lah itu yang kemudian jadi iblis, jadi setan-setan itu. Mereka ada namanya, setan-setan itu yang menamai itu ya lokal aja. Produk budaya. Yang tampilannya mirip, namanya beda, contoh saja. Kalau di sini perempuan cantik gitu ya, katanya loh ya. Terus punggungnya bolong, kalau makan enggak selesai-selesai gitu ya kan. Sate satu dokar itu habis gitu kan. Lah di sini bilangnya kalau di Jawa sundel bolong. Bolong itu lubang punggungnya itu. Tapi di Jakarta ya dikenalnya sudah difilmkan itu kan, jadi film itu. Kunti Lana. Nah, diplesetkan jadi Mbak Kunti ya gitu kan. Maaf loh ya kalau yang ada ini apa namanya inisialnya kok Kunti gitu kok. Ya saya kan ya nggak kenal satu-satu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah itu produk budaya gitu. Gara-gara free will tadi. Lah jadi kalau sekarang bagaimana Pak? Ya kita ini belajar, yang penting kita ini nangkep. Bahwa tentang Allah Tritunggal, Trinitas itu bukan dari kata akar berapa itu, keberapaan, tetapi keberadaan. Henry itu bukan berapa, gitu. Tetapi keberadaan Henry. Keberadaan bukan dia stay di mana, tetapi keberadaan adanya Henry itu ini loh, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah bedanya kalau umpamanya jiwa saya ada di dalam dunia kebatinan kalau tidak salah ya. Itu ada yang istilahnya ngerogo sukmo atau ngerucat. Itu keluar roh dari raga. Sehingga dimungkinkan jasadnya di sini raganya, tapi roh itu bisa umpama ini contoh aja. Saya bisa ngobrol dengan besan saya Pak Slamet itu yang masih di Singkawang gitu. Padahal saya ada di sini. Dan itu dimungkinkan nanti bisa kembali. Ini berkait dengan ngelmu kebatinan. Ya, jadi orang-orang yang memperdalam ilmu batin yang begitu-begitu itu ya tentu di luar kekristenan. Tentang bagaimana kebenarannya ya bisa tidak. Tapi yang pasti roh kita itu bisa keluar, itu pasti. Dari raga. Tapi yang pasti nggak bisa kembali. Tapi contoh itu tadi. Ngerucat itu roh orang keluar dari raga. Nah, ketika kita menggambarkan Sang Firman itu keluar dari Allah. Itu bukan keluar lepas. Tetapi keluar dalam arti bahwa dia, Sang Firman perkataan Allah ini, ya, kemudian ngejowanta, memanifestasi diri, memvisualkan wujud. Ketika dikatakan firman turun ke bumi, firman Allah adalah Allah sendiri.
Dia dari surga turun ke bumi. Pertanyaannya, apakah surga jadi kosong? Kan ya enggak. Ini bedanya dengan makhluk ciptaan itu. Kalau saya kemarin ada di Kalimantan Barat, ya di Cimanuk enggak ada saya. Gitu. Karena ini adalah keterbatasan. Sedangkan Allah turun dari surga ke bumi. Nah ini kan dimensi kita itu berpikirnya jauh sekali. Surga dan bumi. Nah tapi kalau kita coba merenung kembali berdasarkan firman Allah. Maka bumi, alam semesta, ya ini bukan terpisah dari Allah. Tetapi ada di dalam kekuasaan, keberadaan Allah. Jadi gimana saudara bayangkan? Kan tidak mungkin. Kan gitu. Sehingga kita itu menangkap ketika Sang Firman turun itu ya Allah sedang berkreasi. Firman perkataan itu mewujud nyatakan diri. Yesus turun dari sorga, keluar dari Allah. Tetapi sesungguhnya dia tidak terlepas tentunya dengan keberadaan Allah gitu loh. Loh sekarang suara saya ini bisa di tempat saudara kok. Apa suara saya itu terpisah dengan saya? Kan enggak. Keberadaan saya sekarang ini loh, dimanapun saudara berada. Iya kan ada Debbie Sandra itu Sondak. Ya ada Bu Siaan, iya kan. Bu Suko, Pak Kusriadi, Ronald Latumahina. Ya Ibu Eko Puji Sukapti. Ya ini gurunya guru sekolah minggu gereja kita, iya kan. Dan mandekani ibadah onset udah harus minggu yang pertama lalu sudah dijalankan. Makasih Bu Eko, Tuhan memberkati, semangat terus. Kita jumpa ibadah onset juga minggu depan. Semua pada kangen dengan Bu Eko sekeluarga. Puji Tuhan. Ya. Nah sekarang ini semua bisa bertatap muka, berinteraksi dengan saya kok. Apakah saya yang di depan saudara ini terpisah dengan saya? Enggak kan? Nah disinilah. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan untuk mengerti itu sekarang sebenarnya contohnya sederhana kayak gini gitu loh. Nah masalahnya di dalam pengungkapan kelompok-kelompok gereja kita itu nanti ada yang cara pengungkapannya seperti yang dirilis sempat saya sebutkan kemarin nama tokoh muda ya pelayan Tuhan yang memang smart ya sangat hebat dalam bidangnya ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi ya itu tadi karena satu dogma dasar kepercayaan tentang pengungkapan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menunjuk pribadi-pribadi yang terpisah. Ya, Bapa itu berpribadi sendiri, anak itu pribadi sendiri, roh pribadi sendiri. Nah, inilah yang dari hemat keyakinan yang Tuhan bukakan sampai hari ini kepada saya. Itu menyulitkan untuk mengertikan kepada orang yang memang mempunyai privilege. Jadi baru-baru menerima anugerah Tuhan itu. Kalau dia terima anugerah berkat dibuka hatinya, is okay gitu loh. Gimana aja nangkep gitu. Tapi kalau orang itu hanya mengandalkan free will-nya, terus sudah kadung dalam keyakinannya begini, kita memberikan pokok pemikiran Tritunggal itu, Bapak itu pribadi, ada pribadi anak, ada pribadi roh. Ya, ini yang membuat menurut keyakinan saya menambah kesulitan untuk memahamkan. Apakah ketika saya tidak sepaham dengan pemikiran itu tadi saya tidak setuju, saya menyalahkan? Juga enggak gitu loh. Siapa bisa menjadi hakim itu? Terus apalagi sesat. Kalau Tritunggalnya begini gitu juga enggak. Ngapain? Wong kita kenal mbahnya mbah kita, engkongnya engkong aja susah. Apalagi mengenali ya penciptanya engkongnya engkong lagi. Ya gitu, penciptanya ini yang betapa sulitnya mau kenal opung boru. Ya,
ini apa namanya, opungnya opung siapa? Opungnya opung-opung. Wah susah. Apalagi mau kenal sang pencipta dari opung-opung-opung-opung. Wis ngono ngomong lah sampai angel. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi ketika saya tidak sepandangan tentang pemikiran itu, maka saudara-saudara saya tidak bermaksud juga mau salah itu. Enggak. Ini kan kontekstual. Wong yang pemahaman ini Allah Kristen itu bukan keberapaan tetapi keberadaan. Coba dibaca ya. Matius pasal 28. Ini salah satu teks yang menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Baptislah. Ya kan, baptislah. Ini jelas. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana keberadaan Bapa, kekekalan, ya, yang bersabda dalam menciptakan segala sesuatu, berfirman dalam menciptakan segala sesuatu itu, yang kemudian akhir dari semua ya kiprah nabi-nabi, maka nabi-nabi yang dulu bicara kepada manusia, toh faktanya ditolaki oleh manusia, akhirnya firman Allah yang berdaya cipta itu datang mewujud nyatakan diri. Ya, menyatakan ini loh firman aku ini yang keluar dari Allah. Ya, dan aku nanti akan kembali kepada Bapa itu. Nah, jadi ketika dia di bumi, Tuhan Yesus di bumi menyatakan diri waktu itu dalam wujud, lantas dia bermaksud ingin memberikan petunjuk, membangun hubungan sama Allah itu gini loh, aku berdoa kepadamu ya Bapa. Nah ini kan seringkali menjadi satu ganjalan. Ya kan? Loh Yesus itu Allah, dia doanya kepada siapa lagi? Nah alurnya seperti itu tadi. Ketika sang firman itu turun dalam wujud yang sesungguhnya tidak terpisah. Kepentingannya apa Tuhan Yesus berdoa itu bukan berdoa untuk kebutuhannya dia. Ingat loh, semua kalimat doa itu adalah bentuk syafaat mendoakan kepentingan umatnya. Nah ini sebenarnya satu poin penting. Junjungan kita Yesus itu tidak meninggalkan warisan permohonan untuk didoakan, tetapi meninggalkan warisan prinsip bagi umatnya yang membangun hubungan dengan Sang Pencipta itu, ya dia mendoakan kita. Nah, apa jadinya kalau Yesus pesen, ya toh, nanti kayak aku berdoa begini, doanya Bapa selamatkanlah aku, supaya aku tidak disalib, aku ini diuber-uber orang Yahudi, aku ini dikhianati oleh muridku sendiri, Bapa tolong selamatkan aku. Saya minta hari ini rame-rame kita tinggalkan Yesus. Jangan dipotong ya, nanti ini kalau dipotong kalimat itu bisa berbahaya itu ya. Digoreng, pendeta murtad ngajak orang ninggalkan Yesus kan itu kan. Wis kono karepmu ya, rezeki ini memang dengarkan suara iblis. Ya ada orang yang begitu, ya monggo itu. Tapi kan ini kalimatnya terkait gitu loh. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau andai kata Yesus itu penuh keluh kesah, ngapain lagi kita percaya sama dia? Tapi coba doanya, apakah aku mau yang menghindar dari penderitaan ini? Enggak, dia ngomong, justru aku ini ngalami begini, dan kamu jangan kecil hati. Aku aja ngalami gini, kamu juga akan ngalami yang begini. Ini apa? Membesarkan hati kita, gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan jadi kendala. Yesus katanya Allah,
kok dia doanya kepada Allah yang mana lagi kan gitu. Coba saudara telusuri semua kalimat doa Yesus bukan untuk kepentingan dia sendiri. Aku berdoa ya Bapa, maunya di dalam Yohanes pasal 17, nanti sudah baca untuk bahan diskusi berikutnya. Ya kan? Itu semua dia bilang, Bapa, aku tidak meminta kiranya engkau membuat mereka ini murid-murid termasuk kita, ya, engkau bawa dari dunia, enggak. Tetapi aku mohon engkau melingkupi ya Bapak. Kan ini maksudnya dia menunjukkan tanggung jawabnya, kompetensinya. Bahwa dia berjanji, aku enggak akan ninggalkan kamu yatim piatu, kan gitu. Ini kan menguatkan mereka, kan sebentar lagi aku naik ke sana menyediakan surga. Nah ini apakah belum tersedia? Sebetulnya ya sudah tersedia semua. Kok diomong sama Tuhan supaya kita nangkep, kita ngerti, kita berpengharapan. Gitu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ya sudah sedia, semua itu sudah sedia. Gitu loh, surga itu udah ada kok. Ya, cuman kita dalam menerjemahkan, oh kita harus punya kafling ya di sana ya gitu. Apalagi yang ya mikirnya itu dapat warisan tanah yang banyak, rumah, bangunan itu. Aduh di sini nggak dapat warisan, di sini warisanku habis. Umpamanya aku nanti dapat warisan di sorga, yang dipikir kaflingannya aja, ya kan? Saya guyonan. Dahlah harap Tuhan nanti kan kalau Tuhan kirim rezeki itu kan enggak kurang-kurang. Ya kan siapa tahu dapat terabasan. Gak ada Pak, gak ada warisan, itu tanah kuburan, kan gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang aku pergi ke sana menyediakan tempat, itu ungkapan untuk jelaskan kita ini loh. Kita melangkah. Ya, jadi dikatakan di situ tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam prinsip baptisan itu juga terlihat kan dalam Kejadian pasal 1 itu, ya kan? Padahal Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang di atasnya. Ya, jadi pribadi Allah itu ya roh Allah yang kemudian kita kenal dalam perjanjian lama ataupun baru, terlebih Roh Kudus, yaitu roh Allah. Kemudian dalam proses penciptaan dalam Kejadian pasal 1 itu berfirmanlah Allah. Nah, ya kan? Firman yang menciptakan segala sesuatu itu di kemudian hari ya menyatakan wujud. Gitu loh, untuk ngomong. Karena manusia itu hakikatnya itu kan punya tubuh. Coba kalau dengar suara Allah cuma dengar suaranya tok, firmannya tok itu. Gak usah dulu, sekarang aja nanti malam kira-kira jam 1:30 pagi saudara mau bangun terus dengar anakku, aku selalu menyertai kamu, terus saudara noleh gak ono. Ayo kira-kira apa gak lompat dari tempat tidur? Kencing baru setengah mainan. Keluar dari kamar mandi. Udahlah ini pakai bahasa yang sederhana gini, iya kan? Karena tahu-tahu dengar suara itu Tuhan Yesus bilang, anakku gak usah khawatir. Hah? Kamu siapa? Hei, aduh. Nah itu, karena sudah kadung dicemari. Pikiran ini tentang halal ajaib, bahasa Arabnya itu goib, ya. Itu selalu konotasinya dengan setan. Nah, itu manusia itu dari dulu. Gitu loh. Makanya pada akhirnya waktu firman itu mau bicara, dia harus datang dalam wujud. Sampai sekarang ini terjadi kadang-kadang, tapi nggak usah diharapkan. Tahu-tahu orang di tengah-tengah keadaan yang paling ya di titik nadir lah, tahu-tahu ada sosok datang bicara, nggak kelihatan wajahnya, hanya sinar dan sebagainya. Wah kalau gitu iman semakin teguh ya Pak. Enggak juga, orangnya dapat penglihatan ketemu Yesus. Saya ini pernah ya ngantar mendiang waktu itu di sebuah hotel, masih dalam perjalanan kunjungan di Bali di satu tempat, terus massage dan juga
refleksi kaki, yang nangani perempuan, saya duduk di situ, tahu kalau saya pendeta, terus dia cerita, saya ini 3 kali Pak didatangi Yesus itu. Dia bukan percaya waktu itu, mungkin sekarang udah diselamatkan Tuhan Yesus juga enggak mustahil. Saya ketemu orang yang seperti di gambar tempat kawan saya itu ada, itu orang Kristen, ya itu Pak. Terus gimana? Kan maksud saya kan tinggal, wah sampai dapat panggilan Tuhan kan gitu kan. Jawabnya apa? Saya tanyakan Pak pada tokoh saya, dia bilang ini adalah jin berusaha supaya kamu itu nanti jadi murtad. Gitu, coba saudara yang dikasih Tuhan. Apakah jamin orang yang didatangi Yesus itu selamat? Waktu itu loh ya, belum. Tapi saya tetap bicara, waduh itu anugerah buat sampean. Tidak semua orang dapat kesempatan itu. Sampai ada yang protes, kok aneh ya, akhirnya bertobat kan. Padahal dia nggak dapat penglihatan. Cuma dia dengar cerita berapa kali ada orang ketemu Yesus. Terus timbul pemikirannya, kok yang nemui ini orang-orang yang terus mengalami ya sebuah transformasi kehidupan itu. Kok orang ketemu Yesus, terus dia mikir, kok nabiku itu kok nggak pernah gitu loh. Kalau memang benar itu gitu, ya nggak disebut lah, saya nggak nyebut. Nabi itu kan bisa Yesaya, bisa Yeskiel kan gitu ya. Ya moga-moga saudara bisa paham aja gitu. Itu kan di perjanjian lama kan banyak nabi gitu, iya kan. Kok aneh yang datang itu Nabi Yesus. Akhirnya orang yang menelusuri, dia doa segala macam, akhirnya dia diyakinkan. Wah kalau gitu betul-betul yang hidup itu memang kuburannya ada. Tetapi kosong. Ya pribadi sesembahan. Ya junjungan dari semua eklesia di dalam dunia. Bertobat orang itu berapa banyak loh. Sungguh. Itu sampai dibawa kepada satu pencerahan. Karena dia mungkin dulu ngikuti ya Musa umpamanya ya toh. Ngikuti Yeskiel kok nggak pernah nongol gitu loh ya. Lagi ya ngikuti Yeremia itu udah wah dia sungguh-sungguh lah. Sampai dia lakukan semua. Kok sejauh ini nggak pernah ada cerita gitu loh didatangi gitu. Mana nanti kalau didatangi itu yang wah tinggi besar hitam lebih hitam dari saya saudaraku ya. Rambutnya gerembiak gitu terus datang ngasih nomor. Lah kan gitu-gitu itu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya tetapi berapa orang mengalami perjumpaan secara spiritual. Ya itu haknya Tuhan ya. Tapi kalau orang kemudian berpikir, wah iman saya akan teguh ya kalau bisa mengalami perjumpaan, Tuhan sudah kasih omongan. Kepada Thomas kan waktu itu. Thomas percaya, dia katakan, ya Allahku, ya Tuhanku, dia setelah nyucukkan jari itu. Ya yang terjadi, Yesus Tuhan kita berkata, Thomas, setelah kamu melihat, kamu percaya, tapi aku berkata. Ya ini bahasa bebas ya, nanti cek aja. Tetapi terlebih bahagia orang yang tidak melihat. Namun apa? Percaya. Luang ini urusannya roh kok, spiritualitas ya, kerohanian. Ya kita tidak minta tanda-tanda fisik. Makanya kemarin juga ada yang tanya tokoh agama yang jalan bareng sama saya. Waktu kami berkunjung ke sebuah gereja besar ya, di Pontianak atau Singkawang ya. Itu gereja yang terbesar di wilayah itu, di Pontianak saya kira. Katedralnya. Ya. So kami foto-foto semua, nah, senang saya ya, semua tokoh-tokoh agama, Bapak Kiai, ya, Bapak Ustadz, Ustazah, ya kami bisa sama-sama. Itulah Indonesia itu seperti itu ya. Ada foto-foto, nanti kalau perlu apa saya viralkan ini acara kemarin ya. Sudah dibuat semacam video gitu. Lo kan ya indah, saya juga masuk foto-foto ya di kelenteng, ada beberapa kelenteng. Yang namanya kelenteng di Singkawang itu ya, saudaraku, kayak di sini tempat ibadah lain, tuh sana kelenteng, jalan lagi ketemu kelenteng lagi. Ya, yang besar ada yang kecil. Ya, Pak bedakan yang besar kecil ya itu ada namanya itu, ada pemisahnya. Tapi saya perlu jelaskan kemarin ada yang ngomong kelenteng, bukan kelenteng, kelenteng. Ya, kelenteng itu bijinya kapuk ya, randu itu kalau orang Jawa bilang kelenteng. Kalau kelenteng itu tempat ibadah saudara-saudara kita Konghucu.
Ya saya foto-fotoan di sana, terus kemudian di vihara, di latar belakangi ya patung Buddha besar gitu. Saya pikir saya udah besar, gak taunya patungnya lebih besar lagi ya. Saya foto ya sama teman-teman, ya saudara-saudara, namanya kan kita membuat suatu apa ya usaha, informasinya kalau di sana gimana nanti pengeterapannya. Ya itu saya ada foto-foto di masjid yang besar, masjid raya ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang kami kerjakan di sana. Jadi saudara-saudara, tentang bagaimana ya kerukunan itu memang harus dibangun ya, harus dibangun. Jadi kembali lagi ke pokok pembahasan ini, saya berharap saudara sudah mulai memiliki pemahaman ya seperti itu. Saya minta dibacakan ayatnya, kalau tadi pasal 28 ayat 18-nya Pak Indra. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini penegasan sebelum dia bicara tentang kamu mesti baptis kalau mau mengalami hal sorga. Ya, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ya sebetulnya kata diberi ini sudah permanen, sudah miliknya dia. Wong dia itu firman gitu loh. Jadi bukan barusan gitu loh. Karena memang kuasa di sorga dan di bumi, bumi itu ada setelah sorga ada. Ya kira-kira urutannya kan gitu. Maka Allah berfirman, sang firman ini, sang Yesus ini, ketika mengucapkan sesuatu, jadilah maka jadi. Ya gitu ya. Saudara ini kasih Tuhan, jadi sekali lagi, itulah yang membuat prinsip kita tahu bahwa di dunia kita dijamin nama Tuhan Yesus, di sorga dijamin karena ya memang siapa lagi gitu loh. Kalau mau dapat kejelasan yang jelas tuh ya yang langsung pribadi dari sana yang punya. Jadi kalau Pak syaratnya masuk surga ya gimana ya, hubungan baiklah sama yang punya surga. Iya kan? Lah kalau baik sama pelayannya yang lain, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia gitu kan pelayan itu. Saudara punya karyawan gitu, pelayan di rumah. Punya hak enggak masuk-masukkan rumah saudara? Ya bisa dicurigai itu ngapain itu masukkan orang gitu kan gitu. Iya enggak punya hak. Tapi kalau yang punya rumah itu loh mau masukkan orang 20, 30, rumahnya penuh, ya sudah. Kan gitu. Jadi kalau kita percaya kepada dia yang punya sorga udah beres lah. Tapi kalau mau kita umpama kita bergantung Nabi Yeremia itu, Yeremia yang mati. Iya kan? Di Alkitab kan banyak nabi kan gitu. Wah aku mau jadi pengikutnya. Siapa ya kira-kira ya? Muridnya Nabi Elia, Elisa. Terus Elisa meninggal ganti muridnya lagi. Gehazi ya kalau tidak salah, Gehazi. Wah aku mau ikut dia. Lah wong Gehazinya sendiri rakus juga ya. Ingat itu kan waktu ada Naaman ya kan datang, Elisa nggak mau terima apa-apa. Nah ini muridnya Nabi kan Nabi itu kalau perlu dibilang Nabi Gehazi kan gitu. Rakus. Mau apa-apa mau dipek dewe gitu. Wah gitu diikuti. Ciloko saya sama ya sampean. Iya kan. Itu sampai akhirnya Gehazi melihat akibatnya. Naaman kustanya sembuh. Gehazi ya yang membuat rekayasa dia uber Naaman. Tuanku minta supaya ini, Tuanku berubah pikiran loh, kan kurang ajar itu. Elisa enggak ngomong apa-apa, Elisa bilang enggak lah kayak kami nih hamba Tuhan. Makanya saya itu doain di rumah sakit itu jangan dikasih persembahan apa, enggak mau terima saya. Ya, anak buah saya itu juga junior saya itu kalau nangani kematian apa itu udah enggak usah gitu loh. Ya, enggak akan terima gitu. Kenapa ini tugas surga, pelayanan. Nah kalau saudara ucapan syukur, seneng apa ya, saudara berbagi ya kita itu nerima itu ya legowo gitu loh ya. Nolaknya itu ya cuma pura-pura lah kira-kira gitu. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya itu. Akhirnya apa? Naaman sembuh dari kusta, Nabi Gehazi kusta sekujur tubuh. Loh kok gitu sampean mau ikut itu loh. Kenapa Pak? Rakus.
Mau apa-apa mau dipek dhewe ya, untuk siji loro naik kurang. Iya kan, banyak gitu, diambil. Iya, terlalu kreasi itu ya. Ya jadi kalau saudara mau ikut ya pada pribadi yang jelas, ya Yesus tuh mau butuh apa? Enggak butuh apa-apa gitu loh. Makanya dia enggak minta, mana? Murid datang mau ngasih makanan itu kan. Yesus bilang, ada padaku makanan yang kamu tidak ketahui. Yaitu melakukan kehendak Bapa, itulah makananku. Dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Nah coba dibaca lagi Pak Indra, ya ayat ini penting sekali. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 ya, kita sudahi habis ini nanti. Pasal 14 ayat 8 sampai 11. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi jelas ya ini, saudara yang kasih Tuhan. Lah kalau kemudian kita itu menyatakan bahwa Bapak pribadi sendiri, anak pribadi sendiri, ini kan ya mungkin aja bener lah sudah ya. Tapi untuk memberikan pemahaman, menjelaskan, kan tidak gampang. Kan orang bisa berpikir loh, berpribadi ganda kan gitu ya kan. Itu pun kan juga kepribadian ganda itu tidak terus kemudian bicara berapa. Itu juga keberadaan yang seperti itu dialami oleh seseorang umpamanya. Nah jadi kalau sekarang di sini tidak percaya bahwa aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Ya hakikatnya apa satu, ini antara firman dan Bapa atau Allah itu ya satu gitu loh. Firman bersama Allah itu untuk menunjukkan apa? Bahwa dari dulu Allah itu punya firman dan bisa berfirman. Kalau dikatakan pada mulanya firman, baru pertengahan firman itu sama-sama Bapa, itu kan. Berarti ada waktu di mana Bapa ada tapi tidak bisa berfirman, maaf alias bisu. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Bapa itu tidak bisa dikatakan duluan mana Pak Gembala, firman itu ada atau Allah itu duluan ada, nah kan? Saya itu begitu lahir dalam eksistensi manusia, saya sudah mengeluarkan suara. Itu tanda kalau saya hidup. Bidan itu paling bingung kalau bayi lahir, diam aja. Bisa dipukul-pukul, bisa dibalik. Itu kalau dokter kebidanan lahir, ya kakinya diangkat. Khawatir kalau bayi itu apa? Bisu. Ya Bu Yuniarti, Siswanto kan gitu kan pengalaman punya anak udah. Begitu saya lahir itu, itu bareng. Kalau lahir terus, waduh, BU ini nanti anak saya kan gitu. Nah Allah itu ya begitu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Nah ini kalau nanti hanya Yesus berdoa, doanya itu apa sih? Ini loh intinya itu. Bukan doa untuk kebutuhannya, dia kan doanya syafaat. Sampai waktu kenaikan ke surga dia mengangkat tangan dan apa? Memberkati. Jadi doanya itu berkat. Berkat itu asalnya dari Sang Pencipta. Jadi kalau Yesus yang ada di dalam Sang Pencipta ada di dalam dia. Artinya apa? Satu. Cuma waktu dia datang yang kita bisa lihat, andaikan kita itu ada di 2000 tahun yang lalu, adalah yang kelihatan itu. Oh gitu loh. Begitu dia naik, nanti aku akan mengiring penolong yang lain. Ini tidak bicara yang lain itu menunjuk satu jumlah dari yang dua ini
Kemudian dikatakan oknum ketiga datang. Nah ini kalau oknum itu kan membingungkan. Apalagi kalau baru lihat berita gitu. Oknum pejabat ditangkap tangan oleh KPK, gitu. Lah kan pembayangan kita oknum itu kan pribadi. Ini menyulitkan. Jadi kalau Tuhan bilang, nanti aku meminta kepada Bapa untuk mengirimkan roh penolong yang lain. Loh, udah jelas-jelas kan itu. Nanti disikat kita, itu di counter. Loh, lihat kan, beda kan, Yesus minta itu. Roh penolong yang lain, Roh Kudus, berarti tidak sama kan? Nah, itu poin satu ya. Tapi oleh orang yang paham yang sama, bisa pakai ayat yang sama itu dalam pengertian yang berbeda. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, yaitu untuk menjadi penolong yang lain datang kemudian. Terus dianggap ini nabi yang lain. Nggak tahu ini bisa. Ya tadi Yeremia, Yeskiel gitu ya. Di ayat yang sama mengatakan ini Tritunggal itu 3 Allah gitu umpamanya. Tetapi nanti pada bagian lain kalau ini udah dijelaskan ngerti dia balik lagi ayat yang sama dipakai. Penolong yang lain yang dimaksud ini adalah nabi nanti akan datang. Ya seperti itu. Nah jadi ya orang itu kan salahkah mereka? Ya enggak lah ngapain kita nyalain orang. Iya ya silakan aja wong keyakinannya begitu tetapi kita harus membangun satu pemikiran di dalam dasar kebenaran firman yang sudah jelas di dalam Alkitab ini dipaparkan kepada kita. Enggak sulit sebetulnya gitu loh. Waktu Yesus berkata penolong yang lain, itu dia menunjukkan, makanya dia udah ngomong juga, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh. Jadi bicara pribadi Allah itu juga adalah roh, itu keberadaan, bukan pribadi oknum keberapa. Itu membuat orang kemudian berpikir seperti pemahaman agama lain. Tentang ada 3 penguasa yang masing-masing memiliki bidang pekerjaannya yang tidak sama. Yang satu mencipta, satu memelihara, yang satu ya merusak. Nah akhirnya terkesan di sana kita tidak sepemahaman seperti itu. Yesus katakan, kalau kamu lihat aku sama dengan lihat Bapa, lihat Sang Pencipta itu yang kamu tidak akan pernah bisa lihat. Sebab aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya coba bayangkan itu betul-betul sesuatu yang tidak terlepas. Gitu loh. Nah kalau yang dipersoalkan diantaranya ini banyak yang kemudian persoalan. Kok dia berdoa, kok dia disalib berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Gitu ya. Eli, gitu. Langsung Mbak Eli, istrinya si ini datang. Enggak ya. Eli, Allahku, Allahku. Ya, atau Bapakku, Bapakku. Nah, ini kan dia sedang menunjukkan ini loh, karyaku yang sedemikian rupa. Iya toh? Demi kamu orang berdosa itu ada dasar ayatnya, nggak dipakai sih. Ya di dalam ayat kalau tidak salah Mazmur pasal 21 bahwa orang berdosa itu menderita sengsara karena ditinggalkan Allah. Jadi tidak terus kemudian pemikirannya ini Allah Yesus yang manusia terpisah dengan Yesus yang roh. Nah ini kan yang membingungkan. Makanya pokok pemikiran bahwa tubuh Yesus tidak sama dengan tubuh kita itu masih sedikit orang yang sampai kepada pemahaman itu. Makanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang kelima, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan ya waktu aku datang tidak perlu lagi korban persembahan, melainkan ya sudah tersedia tubuh bagiku. Nah itu disitulah saya kemudian berkeyakinan penuh tubuh Yesus bukan tercipta tetapi tersedia. Jadi penjelmaan, inkarnasi, bukan reinkarnasi, bukan. Allah firman itu datang sekali dalam wujud manusia. Walaupun kalau mau diikuti Allah mau jelma jadi apa aja bisa. Tapi sebenarnya enggak. Dia datang dengan wujudnya yang sempat dijadikan gambaran untuk ini. Ini prototipnya. Yesus itu prototipnya manusia pada umumnya.
Jadi bukan sebetulnya Yesus menyerupai kita, sebenarnya kita diciptakan menyerupai Yesus, gitu loh. Ini lebih dalam lagi, memang wah ini kalau kita belajar kebenaran firman itu khotbahnya enggak cuma mujizat masih berlaku. Siapa yang ini perlu ditolong Tuhan, orang akhirnya apa? Cuma mikir nasibnya dewe aja. Dia enggak sedang berpikir harus berperang hadapi setan yang hari-hari ini pingin dia ngancurkan manusia supaya terpisah dengan Allah. Gitu loh. Kenapa? Kita sibuk mikir, wah usaha saya enggak jadi berhasil. Ngapain dipikirin, tetap berjuang aja. Nanti kalau memang Tuhan masih memberi kesempatan, ada pengalaman di kemudian hari jadi konglomerat pun juga enggak mustahil. Kalau Tuhan memberikan kecukupan buat kita ya, bahagia tapi di dalam hidup enggak mustahil. Ujung-ujung di anak-anak kita kalau Yesus belum datang, dibuat mungkin lebih sukses dari kita, juga enggak mustahil. Gitu aja kok repot. Terus dipikirin, wah saya gagal dalam bidang usaha, pekerjaan, atau pertanian, dalam pelayanan. Nah ngenes, setan semakin neken begitu. Ya orang lain kok nggak ngalami seperti saya, kenapa mesti kami yang mengalami ini? Semakin gitu, semakin terpuruk hidup kita. Iblisnya gini, hore, gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara kenceng dalam berpikir, aku tahu aku memang harus berperang. Aku mau mengenal pribadi Tuhan yang kusembah. Junjunganku itu luar biasa. Wah hidupmu dinamis. Tetanggamu gumun heran. Kok sampai itu umurnya piro kok gak tua-tua toh ya. Loh gitu loh. Nah kalau coba mikirin nasib aja itu. Boros muka. Sorry ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ngapain dipikirin? Pikirkan bagaimana aku bisa semakin mengenal Tuhan. Bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ayat penutup sudah selesai dah. Kalau mau tanya nanti WA aja japri saya. Ini nunjukkan Yesus itu siapa. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Selesai. Semua tim pelayan silakan persiapkan diri. Karena kita akan berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oke, saya cuma minta perhatian saudara ya, kalimat ini ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, siapa? Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya, huruf besarnya siapa? Yesus Kristus. Nya siapa? Allah. Nya siapa ini? Ya Bapa itu yang besar. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sang firman itu. Ya, sang pencipta yang datang itu. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur malam ini kami berada di kelas pemahaman Alkitab untuk kami boleh mendapatkan pencerahan dan semakin memahami mengenali Dikau sang sesembahan kami. Junjungan kami yang agung, junjungan kami yang luar biasa. Sesembahan kami yang memang layak menerima segala hormat dan puji sampai kepada kekekalan. Karena kemuliaan-Mu bukan cuma yang akan datang, tapi hari ini Engkau maha mulia. Bahkan di masa lalu Engkau memang maha mulia. Maka kemuliaan kemahamuliaan-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Dan terima kasih kami Tuhan bawa di dalam pengenalan yang sangat jelas dan tambah jelas untuk kami akan menceritakan kebaikan Tuhan, memperkenalkan, mengenalkan Dikau kepada dunia yang masih dibawa di dalam berbagai macam pemikiran berdasarkan free will yang mereka terima dan ternyata sebagian masih dalam penggunaan free will atau kehendak bebasnya, hanya sebebas-bebasnya menurut keinginan diri. Namun kami bersyukur Tuhan memberkati kami kesempatan untuk kami dapat diarahkan. Ya Tuhan, free will kami mengikuti bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan. Selagi di dunia kami dapat mengenal dan membangun
lebih intens lagi hubungan kami dengan Dikau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, Allah yang menciptakan, Allah yang memperbaiki kembali, merestorasi kembali. Ketika manusia ciptaanmu dirusak oleh iblis dan dosa, dan maut mengancam, Engkau datang untuk memulihkan kami. Setelah Engkau menebus kami, memulihkan kami, Engkau terus melingkupi kami dengan naungan pewahyuan, yaitu Roh Kudus yang memberikan rahmat buat setiap langkah kami, sampai kami selesai tugas dunia, dan kami pulang bertemu Dikau di sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Saat ini, apa yang menjadi doa anak-anak-Mu, pasti Engkau berkenan memberi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah, pasti Tuhan teguhkan, kuatkan, dan saatnya Tuhan beri jalan keluar, pertolongan dan berkat. Dan kami yakin Tuhan akan berkenan memberdayakan hidup kami sampai selesai. Selama di dunia untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Sehingga Tuhan dipermuliakan, iblis kuasanya dihancurkan, dan kami hidup dalam berkat Tuhan. Olehnya berkat Tuhan turun atas kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga, karena memang Engkau yang empunya sorga. Dan segala hormat bagimu sekarang sampai selamanya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua, keluargaku, dimanapun berada, lebih-lebih teman sejawatku di pelayanan, Tuhan selalu mengurapi ya. Keluarga besarku semua selalu ditolong, ditopang Tuhan.